Shalom, perkenalkan nama saya Gilang Bintang Fajar Suwono. Saya putra dari Bapak Hadi Suwono dan Ibu Lanawati, Jemaat GSIA Hidup Madiun yang saat ini sedang menempuh studi S3 di negara Australia. Sekitar kurang lebih 4,5 tahun yang lalu, saya telah memberikan kesaksian tentang bagaimana kemurahan Tuhan dalam memberikan saya beasiswa penuh untuk saya bisa menempuh studi S2 di Australia. Ini benar-benar merupakan mujizat dari Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena campur tangan Tuhan semata-mata. Saya bersyukur karena setelah dalam kurun waktu 2 tahun studi, dari tahun 2019 hingga tahun 2020 akhir, saya telah berhasil menyelesaikan pendidikan S2 saya di Australia dan berhasil memperoleh gelar Master of Agriculture Science in Genetics and Breeding dengan predikat distinction. Setelah saya lulus S2, saya bergumul kepada Tuhan, memikirkan mengenai plan apa yang akan saya lakukan setelah saya lulus dari S2. Saya banyak berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan berbicara pada saya, mengingatkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3-6. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Terus saya mendapatkan ayat ini, saya kembali bergumul kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa maksud dari ayat ini Tuhan? Karena waktu saya masih studi S2, saya memiliki plan untuk saya kembali ke Indonesia. Tapi kemudian di bulan Desember waktu itu, tiba-tiba saja saya memiliki perubahan rencana. Seketika ada keinginan untuk saya bisa lanjut untuk S3. Tapi kemudian saya menyadari bahwa untuk lanjut S3 saya juga memerlukan beasiswa lain lagi untuk saya bisa melanjutkan studi di Australia. Dan untuk mendapatkan beasiswa S3 ini tentu bukanlah hal yang sangat mudah. Dan karena ini semuanya sifatnya serba mendadak dan last minute happening, jadi saya berdoa kepada Tuhan. Kemudian saya mulai bekerja mencari beasiswa itu. Saya mulai mengirimkan email-email kepada beberapa profesor di university tempat saya menempuh studi, menanyakan apakah ada lowongan untuk beasiswa S3 bagi saya. Beberapa profesor membalas email dengan penolakan, dengan menyatakan bahwa beliau tidak memiliki beasiswa untuk saya bisa menempuh studi S3. Hingga saya bertemu dengan teman saya yang memberikan informasi bahwa ada salah satu profesornya yang sedang mencari mahasiswa S3. Kemudian singkat cerita, waktu itu sebelum Natal saya mengirimkan email kepada beliau, mengirimkan CV kepada beliau dan menunggu pada dasarnya. Karena waktu itu juga liburan Natal dan Tahun Baru, jadi saya tidak mendapatkan respon sampai di akhir Januari ketika beliau kembali bekerja. Akhir Januari saya mendapatkan email bahwa profesor tempat teman saya bekerja tertarik dengan lamaran saya dan CV saya. Kemudian beliau meminta kembali kepada saya untuk menunggu karena masih didiskusikan dengan pihak-pihak lainnya tentang lamaran saya. Hingga akhirnya saya kembali mengirimkan email kepada beliau mengatakan bahwa waktu saya di Australia hanya sampai kurang lebih tanggal 15 Maret 2021 pada saat itu. Karena visa student saya pada saat itu akan expired pada tanggal 15 Maret 2021. Sehingga jika saya tidak mendapatkan beasiswa sebelum tanggal itu, maka saya pasti akan kembali ke Indonesia. Dan pada saat itu, karena lagi pandemi, jika saya kembali ke Indonesia, maka sudah dipastikan saya tidak akan bisa kembali masuk ke Australia dalam waktu yang dekat. Singkat cerita, saya dipanggil untuk melakukan interview dengan profesor yang menawarkan beasiswa pada saya. Puji Tuhan, saya telah menjalani interviewnya pada saat itu selama kurang lebih 2,5 jam. Saya diwawancarai, kemudian saya pulang ke rumah dengan hati yang tenang dan berserah kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, saya percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya, bahwa ini semua adalah ada di dalam rencana Tuhan. Surprisingly, 24 jam kemudian, jadi keesokan harinya, saya mendapatkan email dari profesor tersebut yang menyatakan bahwa saya berhasil lolos dari interview atau wawancara tersebut dan berhak mendapatkan beasiswa penuh untuk saya bisa studi S3 di Australia itu. Setelah saya berhasil mendapatkan beasiswa penuh dari profesor tersebut,
Langkah selanjutnya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan visa. Visa ini merupakan seperti surat izin untuk saya bisa tinggal di Australia karena visa lama saya akan expired pada tanggal 15 Maret 2021. Nah, pada saat itu saya mendapatkan beasiswa penuhnya pada akhir Februari 2021. Dan waktu saat itu juga saya tidak menyangka bahwa akan mendapatkan beasiswa secepat itu. Pada waktu itu saya mengira bahwa saya akan pulang ke Indonesia terlebih dahulu, kemudian sambil menunggu waktu untuk proses dari interview atau seleksi itu selesai, saya baru akan menempuh studi setelah pengumuman itu keluar. Namun ternyata pengumuman karena keluar langsung seketika itu juga, maka saya juga harus dengan cepat-cepat menyusun rencana bagaimana apakah saya bisa mendapatkan visa ini dalam waktu yang singkat sebelum visa lama saya expired. Waktu itu saya sudah membeli tiket pesawat untuk saya pulang ke Indonesia. Again, karena COVID-19, tiket pesawat pada saat itu dari Garuda hanya setiap 2 minggu sekali, setiap hari Kamis. Jadi waktu itu saya sudah membeli tiket untuk hari Kamis 11 Maret 2021, karena tanggal 15 Maret 2021, itu adalah hari terakhir saya bisa tinggal di Australia menurut visa lama saya. Nah, ketika saya sudah berhasil mendapatkan beasiswa itu, saya mulailah proses pengurusan visa yang baru. Proses pengurusan visa juga normally itu butuh waktu yang cukup lama, tidak dalam waktu yang singkat, sehingga hati saya sangat cemas dan khawatir pada saat itu bagaimana jika visa ini belum keluar hingga pada saat visa saya yang lama itu sudah expired. Apakah saya masih bisa mendapatkan visa yang baru itu sebelum visa lama saya habis berlakunya? Saya waktu itu berdoa puasa karena saya sudah membeli tiket pesawat dan saya lagi bergumul apakah saya akan membatalkan tiket pesawat saya yang tanggal 11 Maret itu dengan harapan visa saya bisa keluar sebelum tanggal 15 Maret. Waktu itu saya ingat hingga terakhir H-1 10 Maret visa baru saya belum kunjung keluar. Lalu kemudian pada tanggal 11 Maret, hari terakhir di mana saya bisa membatalkan tiket pesawat saya itu, saya berdoa puasa kepada Tuhan. Saya bertanya apakah saya harus membatalkan tiket pesawat ini atau saya akan pulang ke Indonesia terlebih dahulu dengan segala resiko. Waktu itu saya mendapatkan jawaban untuk saya membatalkan tiket pesawat saya, jadi sekalipun visa baru saya belum keluar. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk mengambil langkah iman. Saya menelepon pihak Garuda Indonesia membatalkan tiket pesawat saya, padahal pada saat itu visa baru saya belum di tangan. Pilihan ini sangat membawa konsekuensi yang cukup membahayakan, karena jika terjadi visa baru saya belum kunjung keluar hingga 15 Maret 2021, maka saya bisa terkena denda overstay, tinggal di Australia tanpa memiliki visa yang resmi. Namun puji nama Tuhan, sekali lagi saya sangat bersyukur bahwa ternyata ketika saya membatalkan tiket pesawat itu pada tanggal 11 Maret, ternyata pada jam 5:30 sore, saya ingat pada saat itu jam selesai kantor, saya mendapatkan LOA atau surat penerimaan resmi dari universitas tempat saya menempuh studi tersebut. Dengan diterimanya LOA tersebut, hari berikutnya saya mengirimkan kepada petugas migrasi untuk mengurus visa saya, dan puji Tuhan hari berikutnya visa baru saya bisa terbit. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata ketika saya mengambil langkah iman, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, percaya walaupun belum melihat, sekali lagi saya percaya, saya melihat bahwa Tuhan menyatakan jalannya sekali lagi pada saya, sehingga saya bisa lanjut S3 directly, secara langsung tanpa pulang ke Indonesia. Jadi 15 Maret visa saya mati, kemudian tanggal 16 Maret saya sudah bisa langsung menempuh pendidikan S3 dengan visa baru saya. Dan puji Tuhan, saat ini saya sudah selama kurang lebih 2,5 tahun menempuh penelitian S3. Banyak tantangan dan rintangan yang saat ini juga saya masih belum menyelesaikan studi saya. Saya percaya bahwa dengan kekuatan dari Tuhan dan pertolongannya, saya pasti akan bisa menyelesaikan studi S3 saya dalam kurang lebih 1,5 tahun ke depan. Melalui kesaksian singkat saya ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa memetik pesan Tuhan yang tersirat dari kesaksian ini. Percayalah bahwa ketika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan atau pertanyaan, langkah pertama yang Bapak Ibu Saudara harus lakukan adalah bertanya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memberikan jawaban kepada Bapak Ibu Saudara, kita harus mengambil langkah iman untuk mempercayai dan memegang pesan Tuhan yang diberikan kepada kita ini. Walaupun mungkin pada saat itu kita belum mengerti apa itu arti dari pesan Tuhan tersebut, atau jawabannya mungkin belum terlalu terlihat di depan mata, tapi kita
Sebagai orang Kristen kita harus memiliki memandang dengan mata iman. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan ketika Tuhan sudah membuka jalan, maka itu pasti akan terjadi. Jadi tetap semangat Bapak Ibu Saudara yang lagi menantikan mujizat atau sedang menunggu jawaban Tuhan, karena Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa dan pergumulan kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.